Selamat datang lagi di Jeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan kuartil, desil, persentil, kemiringan atau squareness, dan keroncingan atau kurtosis. Tapi sebelum saya menjelaskannya, tentunya tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian juga bisa mempelajari materi ini. Oke, sebelum saya memberikan contoh cara perhitungannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Sedangkan desil atau DS adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Sedangkan persentil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Oke, selanjutnya apa itu kemiringan atau squareness dan keroncingan atau kurtosis? Kemiringan atau squareness adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang punya kemiringan tertentu. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Ada 3 model distribusi. Yang pertama bentuk kemiringan ke arah kiri, yaitu kurva negatif, jika nilai SK-nya lebih kecil dari 0. Yang kedua adalah bentuk simetrik atau normal, jika nilai SK-nya atau kemiringannya sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah bentuk kemiringan ke arah kanan atau kurva positif, jika nilai SK-nya lebih besar dari 0. Nah, ini adalah contoh gambar model distribusinya. Di bagian kiri ini adalah kurva negatif, yang di tengah adalah normal, yang ketiga yang di bagian kanan ini adalah kurva positif ya. Oke, kita selanjutnya tentang keroncingan atau kurtosis. Keroncingan atau kurtosis adalah kepuncakan dari suatu distribusi. Biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Ada 3 model. Yang pertama Platy-Kurtic, yaitu kurva distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar dari distribusi normal jika nilai K lebih kecil dari 0,263. Yang kedua ada Mesokurtic, yaitu kurva distribusi yang memiliki puncak tidak relatif tinggi dan hampir mendatar dari distribusi normal jika nilai K sama dengan 0,263. Dan yang ketiga Leptokurtic, yaitu kurva distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi dari distribusi normal jika nilai K lebih besar 0,263. Jadi antara ketiga ini yang memiliki distribusi normal atau model yang normal adalah Mesokurtic. Inilah gambar puncak keroncingan dari ketiga tipe yang tadi, yaitu Platy-Kurtic yang di bagian bawah, ini warna merah ini, dan yang kedua adalah Mesokurtic yang warna hitam, dan yang ketiga adalah Leptokurtic yang warna biru. Oke. Setelah kita mempelajari atau mengetahui pengertian-pengertiannya, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, contoh soal. Diketahui data nilai ujian statistik dasar mahasiswa yang diikuti oleh 70 peserta seperti pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Tentukanlah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, yang berikutnya desil kedua dan desil ke-8, yang ketiga persentil ke-10 dan ke-90, dan keempat kemiringan, dan yang kelima adalah keroncingan. Kita mulai saja yang pertama mengerjakan yang kuartil. Oke, untuk kuartil memiliki rumus untuk kuartil 1 K1 sama dengan BB ditambah P dikali 1/4N dikurang JF dibagi F. Untuk kuartil 2, so ini rumusnya sama, hanya digantikan dengan 2/4 kali N ya. Sedang kuartil 3 juga sama rumusnya, hanya digantikan dengan 3/4N. Keterangannya, N sama dengan jumlah data, BB adalah batas bawah kelas kuartil, P adalah panjang kelas kuartil, F banyaknya frekuensi kelas kuartil, dan JF adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke,
Jadi ini tabel yang tadi ini di soal. Kita terlebih dahulu mencari kelas interval yang mengandung kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk kita mencari posisi kuartil-kuartil itu di bagian mana, di kelas interval yang keberapa. Kita mulai saja di kuartil yang pertama. Kita masukkan rumus 1/4 dikali N. N-nya itu adalah 70, dan sesuai dari soal. Jadi 1/4 dikali 70 sama dengan 17,5. Jadi K1 terletak di kelas interval ketiga. Kenapa ketiga? Seperti penjelasan video sebelumnya, saya jelaskan kalau di kelas interval pertama itu frekuensinya 2, otomatis 17,5 belum masuk ke dalam interval kelas pertama. Sedangkan interval kelas kedua, frekuensinya 6, dan dijumlahkan sebelumnya yaitu 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi belum mewakili nilai 17,5. Sedangkan kuartil yang kelas interval ketiga, jadi tinggal kita jumlahkan frekuensinya sebelumnya 2 ditambah 6 dengan tambah 15. Hasilnya adalah 23. Otomatis 17,5 ini sudah mewakili masuk ke dalam kelas interval ketiga tersebut ya. Dimengerti ya. Untuk interval kuartil kedua juga sama, 2/4 dikali N sama dengan 2/4 kali 70 sama dengan 35. Itu terletak di kelas interval keempat. Sedangkan kuartil ketiga, 3/4 dikali N sama dengan 3/4 kali 70, hasilnya 52,5. Jadi kuartil ketiga itu terletak di kelas interval kelima. Setelah kita mengetahui posisi kuartil-kuartilnya, di bagian mana kelasnya, langsung saja kita cari batas kelas bawah. Untuk batas bawah kelas kuartil 1, itu kita lihat nilai terendah di kelas interval ketiga itulah 70. Otomatis 70 dikurang 0,5 hasilnya 69,5. Untuk batas bawah kuartil 2 yaitu di 75, otomatis 75 kurang 0,5 hasilnya 74,5. Di kuartil ketiga batas bawahnya yaitu 80 dikurang 0,5 hasilnya 79,5. Selanjutnya kita hitung panjang kelas kuartil. Ya, kita lihat di panjang kelas kuartil pertama itu 70 sampai 74. Otomatis ini panjang kelasnya adalah 5. Berarti otomatis kuartil 2 dan kuartil 3 juga panjang kelasnya sama, yaitu 5. Setelah itu cari banyaknya frekuensi kelas kuartil. Untuk kuartil pertama itu frekuensinya adalah 15. Sedangkan kuartil yang kedua itu frekuensinya adalah 20. Sedangkan kuartil 3 frekuensinya 16. Kita bisa lihat dari data yang sudah ada di tabel ya. Selanjutnya kita cari jumlah dari semua frekuensi kumulatif di bawah kelas kuartil. Jadi juga ini kuartil pertama kan di interval ketiga. Jadi otomatis kita jumlahkan kelas interval yang pertama dan yang kedua frekuensinya. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Oke. Untuk kuartil pertama hasilnya 8. Sedangkan untuk kuartil kedua JF kuartil kedua otomatis dijumlahkan kelas interval frekuensi interval yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi 2 ditambah 6 ditambah 15 hasilnya 23. Untuk kuartil ketiga, itu kan dia di posisi interval kelima, otomatis frekuensi 1 sampai frekuensi keempat untuk kelas intervalnya dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 20 hasilnya 43. Setelah kita memperoleh data-data tersebut, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Untuk kuartil pertama, kita tinggal masukkan BB tambah P kali 1/4 N kurang JF per F. Batas bawahnya 69,5, panjang kelasnya 5. Setelah itu 1/4 dikali N yaitu 70 dikurang JF. JF-nya ada 8. Dibagi frekuensinya 15. Setelah itu kita tinggal kurang bagi kali dan dijumlahkan hasilnya 72,67. Jadi kuartil 1 nilainya adalah 72,67. Selanjutnya untuk kuartil 2, kita masukkan rumusnya seperti tadi dan dijumlahkan hasilnya 77,5. Sedangkan untuk kuartil 3 hasilnya
82,47 sesuai dengan rumus, tinggal kita masukkan data yang sudah diperoleh tadi. Jadi gampang ya cara menghitung kuartil. Oke, selanjutnya kita langsung ke desil. Oke, desil rumusnya adalah desil data Kx sama dengan BB plus P dikali X per 10 kali N kurang JF per F. Jadi X ini otomatis hanya 1 sampai 9. Karena sesuai dengan pengertiannya tadi, dibagi 10 bagiannya. Keterangan N sama dengan jumlah data, BB batas bawah kelas desil, P sama dengan panjang kelas desil, F adalah banyaknya frekuensi desil, JF adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi cara perhitungannya sama seperti tadi, seperti kuartil. Tapi hanya bedanya di data ke X-nya. Dari soal yang tadi, cari kelas interval mengandung desil yang kedua dan desil ke-8. Sehingga kita tinggal masukkan saja dalam rumus. Untuk desil yang kedua, 2 bagi 10 dikali N sama dengan 2 per 10 kali 70, hasilnya 14. 14 itu setelah kita hitung, ternyata ini desil kedua itu letak di kelas interval ketiga. Jadi sudah tahu ya kenapa dimasuk ke kelas interval ketiga ya. Selanjutnya untuk desil 8, 8 per 10 kali N sama 8 per 10 kali 70, hasilnya 56. Jadi desil ke-8 terletak di kelas interval ke-5. Oke. Selanjutnya kita cari batas kelas bawah. Jadi batas bawah desil kedua yaitu 70. Ya 70 kurang 0,5 hasilnya 69,5. Dan batas bawah desil ke-8 yaitu 80 kurang 0,5 hasilnya 79,5. Selanjutnya hitung panjang kelas, yaitu untuk desil kedua panjang kelasnya 70 sampai 74, hasilnya 5. Sama seperti juga desil ke-8, 80 sampai 84, hasilnya 5. Untuk frekuensi kelas desil kedua, frekuensinya 15 sesuai data. Untuk frekuensi desil 8 juga sama, itu 16 ya, sesuai data yang diperoleh. Selanjutnya cari jumlah dari semua frekuensi kumulatif di bawah kelas desil. Desil 2 kan masuk di kelas ketiga, kelas interval ketiga. Otomatis frekuensi interval kelas yang pertama dan kedua itu dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 6 hasilnya 8. Sedangkan desil ke-8 dia di posisi ke interval kelas kelima, otomatis frekuensi di kelas 1, 2, 3, dan 4 itu harus dijumlahkan. Jadi totalnya adalah 43. Setelah diperoleh semua data, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi DS atau desil kedua sama dengan BB tambah P kali 2 per 10 kali N kurang JF per F. Jadi 69,5 tambah 5 kali 2 per 10 kali 70 kurang 8 bagi 15. Diperoleh hasil 71,5. Jadi 71,5 ini adalah nilai desil yang kedua. Sedangkan untuk desil ke-8, yang kita masukkan nilai yang diperoleh tadi dan hasilnya 83,56. Jadi untuk nilai desil ke-8 hasilnya 83,56. Jadi dimengerti ya untuk memperoleh desil. Oke, selanjutnya persentil. Persentil ada rumus PS adalah data Kx sama dengan batas bawah tambah P dikali X per 100 N kurang JF bagi F. Jadi X itu nilainya 1 sampai 99 karena dia dibagi 100 data. Keterangannya sama seperti yang tadi. N adalah jumlah data, B adalah batas bawah kelas persentil, P adalah panjang kelas persentil, F adalah banyaknya frekuensi kelas persentil, dan JF adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Sesuai soal tadi dicari persentil ke-10 dan persentil ke-90. Otomatis kita mencari dahulu kelas intervalnya. Jadi langsung saja persentil 10 sama dengan 10 per 100 dikali N. Jadi 10 per 100 kali 70. Hasilnya 7. Jadi desil persentil, persentil kedua terletak di kelas interval kedua. Selanjutnya untuk persentil 90 sama dengan 90 per 100 kali N. Hasilnya adalah 63. Jadi persentil ke 90 itu terletak di kelas interval ke-6. Jadi maaf, ini salah ketik ya.
Oke, setelah itu kita cari batas kelas bawah persentil. Jadi batas bawah persentil 10 itu tinggal 65 kurang 0,5 hasilnya 64,5. Sedangkan batas bawah persentil 90 hasilnya 85 dikurang 0,5 dengan 84,5. Selanjutnya kita hitung panjang kelas persentil. Sama seperti biasanya, panjang persentil 10 yaitu 65 sampai 69, hasilnya 5. Sama juga untuk persentil 90 untuk panjang kelasnya. Selanjutnya kita lihat banyaknya frekuensi kelas persentil. Kalau persentil 10 itu memiliki frekuensi 6, sedangkan persentil 90 itu memiliki frekuensi 7. Setelah itu kita cari jumlah dari semua frekuensi kumulatif di kelas persentil. Di persentil 10 ini kan dia masuk di kelas interval 2, otomatis tinggal kita lihat jumlah frekuensi di interval kelas pertama itu berapa. Jadi hasilnya adalah 2. Ya, sedangkan untuk persentil 90, misalnya 90 itu dia terletak di interval ke-6. Jadi otomatis kita tinggal jumlahkan kelas interval frekuensi kelas interval dari 1 sampai 5. Jadi 2 ditambah 6 ditambah 15 tambah 20 tambah 16 hasilnya 59. Setelah kita memperoleh datanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu persentil 10 sama dengan batas bawah tambah P per 2. Ini 2 salah ya, ini soalnya 10 per 100 kali 70 kurang 2. Hasilnya kita peroleh 68,665. Selanjutnya untuk persentil 90 tinggal kita masukkan nilainya dan peroleh 87,355. Jadi kita sudah tahu ya cara menghitung ini kuartil, desil, dan persentil. Sebenarnya rumusnya sama, hanya yang digantikan seper berapa sesuai dengan soal ya, dan dikali n saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke kemiringan dan keruncingan. Untuk kemiringan rumusnya SK sama dengan K3 kurang 2K2 tambah K1 per K3 kurang K1. Sedangkan keruncingan rumusnya K sama dengan 1/2 K3 kurang K1 per PS90 kurang PS10. Jadi K3, K2, K1 itulah kuartil ya. Jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Sedangkan PS90 dan PS10 itulah persentil 90 dengan persentil ke-10. Sesuai dengan perhitungan kuartil dan persentil sebelumnya, diperoleh hasil K1 itu 72,67, K2 itu 77,5, kuartil ketiga yaitu 82,47, dan persentil ke-10 itu 68,665, persentil 90 adalah 87,335. Setelah kita memperolehnya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Kita hitung dahulu dan ini kemiringan. Ya, tinggal masukkan SK sama dengan K3 kurang 2 tambah K1 bagi K3 kurang K1. Nah, kasih masuk 82,47 dikurang 2 dikali 77,5 ditambah 72,67 dibagi 82,47 kurang 72,67. Kita dapat 0,14 dibagi 9,8. Hasilnya 0,014. Sesuai karena nilai SK atau kemiringan lebih besar dari 0, yaitu 0,014 lebih besar dari 0, maka kemiringan ke arah kanan atau kurva positif. Jadi gambarnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk keruncingan. Kita tinggal masukkan rumus saja. K sama dengan 1/2 kali K3 kurang K1 dibagi persentil ke-90 kurang persentil ke-10. Jadi sama dengan 1/2 dikali 82,47 dikurang 72,67 dibagi 87,335 dikurang 68,665. Diperoleh hasil 4,9 dibagi 18,67. Hasilnya 0,262. Jadi hasilnya karena nilai K lebih besar 0,263, maaf itu sebenarnya lebih kecil ya. Nilai K lebih kecil dari 0,23 yaitu 0,262 lebih kecil 0,63, maka keruncingan tipe Platik-Kurtik. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk kemiringan dan keruncingan ini saya menggunakan rumus untuk kuartil dengan persentil. Jadi untuk data ini kita pakai ini.
Misalkan dari soal tidak ada persentase 90, persentase 10, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kalian bisa mencarinya terlebih dahulu, baru kalian bisa menentukan kemiringan maupun keruncingan. Itu saja. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Selanjutnya, video berikutnya saya akan menjelaskan tentang simpangan baku, simpangan rata-rata, dan yang lainnya. Tapi ingat, tekan tombol subscribe untuk kalian bisa mengingat video-video berikutnya. Terima kasih.